Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video yang untuk pertemuan 4 ya. Untuk materinya sendiri itu ada di Drive. Bisa dicek materi pertemuan keempat mengenai karakteristik, klasifikasi, dan permasalahan struktural UMKM dalam perspektif manajemen modern. Ini materinya seperti materi-materi sebelumnya, ini mudah sekali untuk dipahami. Jadi untuk online kemarin itu kita tidak ada Google Meeting. Adapun di materi ini di slide terakhir ada tugas kelompok kan. Nah, tugas kelompoknya berkaitan dengan materi pertemuan 4. Jadi ini yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Dan tugasnya itu adalah ditulis tangan ya, maksudnya ditulis gitu di kertas, kemudian nanti dikumpulkan pada saat pertemuan offline di pertemuan berikutnya gitu, di pertemuan kelima ya. Berarti ini tugas dikumpulkan pada pertemuan kelima, dan itu tuh pertemuannya secara tatap muka. Tugas kelompok ya, jadi tugasnya itu ditulis tangan dan dikumpulkan pada saat pertemuan kelima. Oke, itu mengenai tugas di pertemuan keempat. Oh iya, jangan lupa di kertasnya itu ya disertakan detail nomor kelompok, kemudian anggota ya tentu saja. Terus penulisan anggotanya juga jangan hanya nama panggilan ya, nama beserta NPM-nya. NPM-nya itu 5 digit paling belakang ya. 5 digit yang paling belakang di nomor NPM-nya. Oke, itu untuk tugas kelompoknya. Ini juga tugas kelompok berikutnya, yang mana tugasnya itu adalah tugas presentasi kan. Masing-masing kelas itu sejak pertemuan awal-awal sudah diberikan tugas untuk membentuk 6 kelompok di masing-masing kelasnya. Dan kemudian ada tugas yang harus dilakukan oleh kelompok tersebut, itu masing-masing kelompoknya untuk presentasi kan. Nah, presentasinya itu adalah mulai dari pertemuan ke-5. Pertemuan kelima sudah mulai presentasi. Itu biar lebih teratur gitu, mungkin akan dimulai dari kelompok 1 aja. Yang mana kelompok 1 itu nanti akan membawakan materi sesuai dari silabus yang sudah disampaikan. Dan ini ada di sini ya. Pertemuan 1 mengenai pengantar manajemen koperasi ini kan sudah ya sama dosen pengampu oleh saya gitu. Kemudian sejarah perkembangan koperasi ini juga sudah. Nilai, prinsip, dan identitas koperasi ini di pertemuan ketiga. Kemudian karakteristik, klasifikasi, dan permasalahan UMKM ini yang kemarin ya. Dan kemudian di pertemuan kelima ini sudah mulai dibawakan oleh kelompok 1 kan. Nah, jadi masing-masing kelompok itu selain presentasi juga mereka ditugaskan untuk menyusun materi. Materinya apa aja? Materinya adalah yang ada di sini ya. Dari mulai konsep pendirian koperasi, kemudian struktur organisasi, kemudian tata kelola koperasi, kemudian berikutnya analisisnya juga sudah dimasukkan ya, harus dimasukkan ke dalam materinya, governance koperasi, kemudian peran anggota, dan juga pengurus itu apa aja ya di koperasi, dan berikutnya konteks Indonesianya harus masuk karena koperasi ini bukan hanya milik atau diterapkan di Indonesia, tapi seluruh negara di dunia itu punya koperasinya masing-masing. Konteks Indonesia juga harus dimasukkan. Prosedur pendirian koperasi di Indonesia tuh gimana ya? Kemudian penggabungan dan pembubaran koperasi itu bagaimana juga, dan berikutnya permasalahan tata kelola koperasi lokal tuh gimana. Ini silahkan disusun oleh kelompok 1 materinya. Materinya dibuat sestruktural mungkin gitu ya. Ini kan sudah ada dibuatkan strukturnya, dan jujur ini juga yang dibawakan materi yang dibuat oleh dosen pengampu tuh dari sini gitu berangkatnya. Dan kelompok 1 untuk pertemuan 5 itu sudah mulai untuk melakukan presentasi. Ini materinya. Sama halnya juga dengan minggu berikutnya. Ini
oleh kelompok 2. Tapi karena ini tentang keuangan dan dibahas oleh kita membahas SHU, khusus untuk pertemuan 6 ini nanti kita akan tunda gitu, dan ini akan dibawakan oleh dosen pengampu. Jadi ini oleh dosen pengampu ya. Nanti akan disampaikan di pertemuan setelah seluruh kelompok melakukan presentasi ya. Jadi untuk kelompok 2 membawakan ini ya, materi nomor pertemuan ke-7. Kelompok 2 nih, ini kelompok 2. Materinya apa aja? Ini materinya ya. Materinya yang mana? Ini materinya. Nah, kemudian berikutnya ini oleh kelompok 3. Nah, manajemen pemasaran UMKM ini oleh kelompok 4. Berikutnya manajemen SDM dan profesionalisasi ini oleh kelompok 4, ini oleh kelompok 5. Dan berikutnya strategi pengembangan daya saing oleh kelompok 6. Dan sisa materinya itu akan kembali lagi dijelaskan oleh dosen pengampu ya. Jadi masing-masing kelompok di sini silahkan baca materinya dan ditandain gitu. Kelompok 1 akan bawakan materi mana, kelompok 2 materi mana, kelompok 3 materi mana, dan seterusnya. Ini sifatnya wajib ya. Masing-masing kelompok itu harus melakukan tugas presentasi ini. Ini sifatnya wajib. Kalau misalkan tidak ikut serta, berarti nilainya tidak akan sempurna di mata kuliah manajemen koperasi. Dan pada saat presentasi itu harus hadir. Nggak cuma hadir pada saat presentasi, pada saat penyusunan materi juga harus ikut terlibat ya. Dan kemudian sebelum presentasi, masing-masing anggota yang akan menyampaikan slide itu diwajibkan untuk bisa memahami materi yang akan dibawakannya. Walaupun nggak keseluruhan, tapi masing-masing anggota itu bertanggung jawab untuk menyampaikan sebaik mungkin mengenai slide yang telah disusun berdasarkan materi yang sudah ditentukan ya. Jadi siap-siap nanti untuk pertemuan kelima ini sudah mulai. Kelompok 1 akan melakukan presentasi. Materinya dari sini, silahkan disusun ya dari sekarang. Kemudian nanti karena pertemuan 5 itu tatap muka, kelompok yang presentasi silakan untuk menyiapkan peralatan untuk presentasinya, mulai dari laptopnya, kemudian mengoperasikan laptopnya juga udah termasuk ya. Silakan. Jadi nanti di pertemuan kelima itu kelompok yang akan presentasi yaitu kelompok 1 langsung menyiapkan peralatan presentasinya, siapkan materinya, kemudian siapkan anggota yang akan melakukan presentasi. Adapun untuk anggota yang tidak mengikuti presentasi berarti nilainya tidak utuh. Berarti tugas wajibnya belum selesai. Alternatifnya apa untuk anggota kelompok yang tidak hadir pada saat presentasi? Kalau online mungkin bisa ya semuanya hadir. Tapi untuk yang tatap muka tidak hadir, yang online juga pengalaman sih ada aja sih yang nggak ikut serta dalam presentasi, dan ada juga sih anggota yang tidak terlibat dalam menyusun materi. Jadi itu silahkan transparansinya aja dari kelompok gitu untuk melaporkan siapa aja yang mengerjakan tugas kelompok dan siapa yang tidak terlibat. Pokoknya nilai itu akan diberikan seadil mungkin ya. Ini tugas kelompok sifatnya wajib di manajemen koperasi dan UMKM. Pada saat presentasi harus hadir. Kalau tidak hadir, alternatifnya adalah anggota yang tidak hadir tersebut tetap menyampaikan presentasinya dalam bentuk rekaman video. Seperti itu ya. Oke, jadi teknisnya seperti itu ya. Masing-masing kelompok membuat materi gitu ya. Masing-masing kelompok itu pertama menyusun materi. Acuannya dari mana? Acuannya dari yang di atas ya, materi yang di atas ini gitu ya. Silakan dicek aja. Kemudian berikutnya setelah menyusun materi, presentasi tentu saja ya. Dan wajib hadir.
hadir mengikuti presentasi, menjalankan presentasi. Kemudian berikutnya teknis presentasinya sendiri nanti itu ketika selesai presentasi itu ada tanya jawab ya. Semua kelompok yang jadi audiens itu wajib menyampaikan pertanyaan. Pertanyaannya diajukan pada saat presentasi. Setiap kelompok wajib bertanya. Jadi masing-masing kelompok yang jadi audiensnya itu mereka wajib untuk menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada kelompok yang presentasi sesuai dengan materi yang disampaikan. Jadi otomatis tidak boleh bertanya di luar dari materi yang disampaikan oleh kelompok ini, kelompok yang melakukan presentasi. Jadi baik yang presentasi maupun audiensnya itu sama-sama harus saling menghargai. Ada yang menyampaikan, ada yang memperhatikan, kemudian siapkan pertanyaan. Pertanyaan yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Dan kemudian pada saat melakukan menyampaikan jawaban, kelompok yang presentasi itu dilarang untuk membuka gadget. Jadi pahami baik-baik materi yang akan disampaikan, dan itu pun berlaku sama kepada kelompok yang menjadi audiens ya. Jangan mengarang atau membuat pertanyaan dengan bantuan gadgetnya, dengan AI atau apapun itu, tapi dirumuskan bareng-bareng pada saat presentasi. Dan saya kira seperti itu ya, teknisnya mudah untuk dipahami. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, boleh diajukan di WhatsApp grupnya. Yang jelas dari pertemuan besok itu sudah mulai kelompok 1 untuk melakukan presentasinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.